Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat bukan? Perkenalkan, nama saya Bu Johana. Saya mengajar seni budaya untuk kelas 7 dan kelas 8. Anak-anak, saat ini kalian dianjurkan untuk belajar dari rumah secara daring. Meskipun kalian belajar dari rumah secara daring, Ibu berharap semangat belajar kalian tetap tinggi. Dan Ibu berpesan supaya kalian semua menjaga kesehatan kalian, menjaga pola makan dan istirahatlah yang cukup supaya kita semua terhindar dari virus COVID-19. Anak-anak, untuk materi seni budaya kelas 7 pertama kali ini, kita akan belajar mengenai menggambar objek, yaitu meliputi objek flora, fauna, dan alam benda. Kalau berbicara mengenai ketiga objek tersebut, pasti kalian sudah tidak asing bukan? Karena objek-objek tersebut sudah ada di sekeliling kita dan tanpa kalian sadari, kalian sudah selalu melihat objek-objek tersebut. Anak-anak, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu sudah merangkum menjadi sebuah video dan ingat, tonton videonya sampai habis. Dan nanti jika ada pertanyaan, kalian boleh bertanya melalui WA dan sebagainya. Yuk, mari kita simak video berikut ini. Jadi, tujuan pembelajaran pada materi kali ini yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi kekayaan flora, fauna, dan alam benda. Kedua, siswa mampu mendeskripsikan keunikan flora, fauna, dan alam benda. Ketiga, siswa mampu mengekspresikan diri melalui gambar flora, fauna, dan alam benda. Dan keempat, siswa mampu mengomunikasikan hasil gambar flora, fauna, dan alam benda secara lisan. Selanjutnya, mari kita simak menggambar flora, fauna, dan alam benda. Alam merupakan sumber belajar yang tidak akan pernah habis untuk digali keanekaragaman baik flora, fauna, maupun alam bendanya. Salah satunya burung. Burung ini merupakan salah satu fauna yang sering digambar dengan menggunakan berbagai macam teknik dan bahan. Dan bunga juga sering kita temukan digunakan untuk berbagai motif, baik itu lukisan, batik, dan sebagainya. Dan gambar-gambar ini bisa kalian jadikan sebagai inspirasi ketika kalian menggambar. Setelah kalian paham, selanjutnya coba kalian isi kolom di bawah ini dan kalian jelaskan nomor 1 sampai 6 termasuk jenis gambar apa. Dari TK sampai SD pasti kalian juga sudah sering menggambar bukan? Coba kalian deskripsikan secara singkat menurut pendapatmu apa itu menggambar. Kalau menurut tokoh Sumanto mengatakan bahwa menggambar adalah proses menciptakan gambar dengan cara menggoreskan benda-benda tajam seperti pensil atau pena pada bidang datar, misalnya permukaan papan tulis, kertas, atau dinding. Kalian boleh menjelaskan secara singkat menurut pendapat kalian sendiri. Prinsip-prinsip menggambar, yang pertama ada komposisi. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Kalau simetris menunjukkan bahwa objek bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Selanjutnya, ini ada contoh komposisi simetris dan asimetris. Coba kalian perhatikan. Kalau kalian sudah memahami, selanjutnya kita bahas mengenai teknik menggambar. Perlu diketahui, ketika kita menggambar ada beberapa teknik yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus tahu dulu bentuk dasar dari objek yang akan kita gambar. Misalnya bentuknya lingkaran, atau elips, atau kotak, itu kita harus tahu dulu. Yang kedua, kita harus tahu bagian-bagian dari objek yang akan kita gambar. Setelah kita tahu, kita bisa menyusun lalu menyambungkan bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Setelah itu, kita berikan dimensi gelap terang baik hitam maupun putih agar gambar terlihat seperti nyata, seperti itu. Ketika kita menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan, kita dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar. Flora memiliki banyak jenis dan bentuknya. Bagian-bagian flora dapat digunakan sebagai objek gambar, misalnya bentuk daunnya, bunganya, atau buahnya. Bagian-bagian flora ini dapat digambar secara terpisah atau digabung menjadi satu rangkai. Dan ketika kita menggambar bunga mawar, maka yang pertama kita harus gambar objek secara garis besarnya. Yang kedua, gambar kelopaknya dengan cermat sesuai dengan arah melingkar bunga. Ketiga, kita tentukan titik pusat bunga dan tempat batang yang bertemu dengan kelopak. Ini akan membantu menemukan posisi pusat bunga. Dan keempat, kita beri arsiran atau warna agar lipatan dan tekstur gambar lebih berkesan hidup.
Selanjutnya menggambar fauna. Fauna ini memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada hewan yang berkaki 4 seperti sapi dan kambing. Ada juga hewan yang berkaki 2 seperti ayam dan bebek. Ada juga hewan yang hidup di air dan di darat. Ada juga hewan yang bersifat buah dan jinak. Setiap hewan ini memiliki bentuk dan bentuk badan yang berbeda-beda. Dan setiap hewan juga sangat unik-unik. Kamu bisa menggambar hewan melalui dari badannya, lalu kepala, lalu kaki atau cakarnya. Seperti contohnya menggambar itik. Ketika kita menggambar itik pada gambar tersebut, yang pertama yang harus dilakukan yaitu buat gambar bentuk oval untuk badan, lalu tambahkan bentuk kerucut untuk leher, kepala, dan ekor, lalu berilah arsiran atau warna pada gambar itik. Selanjutnya menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia dapat berupa kendi, piring, mangkuk, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Alam benda yang terdapat di alam seperti batu, batang kayu, air, dan awan. Dan coba perhatikan langkah-langkah menggambar piring dan cangkir pada gambar. Pertama, yang harus kita lakukan ketika mau menggambar piring dan cangkir, yang pertama, gambarlah bentuk silinder dan oval. Kedua, buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Ketiga, sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. Bagaimana anak-anak dengan video tadi? Apakah kalian sudah memahami videonya? Dan apakah kalian tadi menonton videonya sampai selesai? Lah, bagi kalian yang kurang memahami isi dari video tadi atau mungkin ada beberapa hal yang kurang paham, kalian boleh bertanya kepada ibu, bisa melalui WA atau media sosial lain. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sekian dan semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.